Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arum Barana Cahaya Putri dengan nomor induk mahasiswa 23-514 595-SC-2237. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus membahas soal acara ketujuh pada mata kuliah praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut yang berjudul React Native atau instalasi dan konfigurasi. Proses pertama, React Native sendiri merupakan sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Meta Platform Inc. untuk membangun aplikasi mobile lintas platform menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan pustaka React. Framework ini memungkinkan pengembang untuk menulis satu basis kode yang dapat dijalankan baik pada sistem operasi Android maupun iOS sehingga efisien dalam waktu dan biaya pengembangannya. Menurut Petal dan Kakat 2022. Framework ini menggunakan efisiensi React dengan kemampuan natif melalui konsep bridge yang menjembatani antara kode JavaScript dengan API native native dari perangkat. Menurut Zhang et al. 2021. Dengan demikian, performa aplikasi tersebut dapat dihasilkan dengan mendekati aplikasi natif yang premium. React Native sendiri memiliki keunggulan dari sisi kecepatan pengembangan dibandingkan framework lain seperti beberapa di mana em, React Native sendiri memiliki lebih unggul pada aplikasi yang banyak menggunakan animasi. React Native sendiri menggunakan konsep JavaScript Bridge yang menjembatani komunikasi antara logika JavaScript dengan komponen natif perangkat, sehingga kemungkinan akses ke fungsi-fungsi seperti kamera, penyimpanan, dan GPS. Selain React Native, terdapat beberapa komponen yang penting untuk mendukung proses pengembangan aplikasi yaitu Node.js, JDK atau Java Development Kit, dan Android SDK atau Android Studio. Node.js sendiri berfungsi sebagai runtime environment berbasis JavaScript yang menjalankan proses reaktif CLI dengan mengatur bundler yang menggunakan berkas kode proyek sebelum dijalankan di emulator. Menurut Harin Kreisin dan Lechowska tahun 2017. Sementara itu, JDK berperan dalam berbagai kompilasi proyek menggunakan sistem Gradle untuk menghasilkan berkas aplikasi Android APK yang siap dijalankan tanpa adanya JDK. Tersebut tidak dapat dilakukan dengan benar. Android SDK dan Android sendiri menyediakan kumpulan tools seperti Android Emulator, Android Debug Bright, and Build Tools untuk membangun pengujian dan debugging aplikasi. SDK juga diperlukan agar React Native dapat berkomunikasi dengan perangkat Android baik virtual maupun fisik selama proses pengembangan dengan konfigurasi yang benar antara Node.js, JDK, dan SDK. Proyek React Native sendiri berjalan dengan optimal pada lingkungan yang pengembangan. Proses instalasi sendiri dilakukan atau dikonfigurasikan dengan perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu antara Node.js, JDK, dan juga Android SDK. Kemudian perangkat lunak terpasang dilakukan pengaturan environment variable pada sistem melalui kontrol panel, kemudian mengakses sistem, advanced system setting, dan environment variable. Jalur directory pada SDK dan JDK ditambahkan pada variable path Java Home atau Android Home. Dapat dilihat di sini, melakukan pengaturan environment dengan mengakses environment variables. Kemudian mengakses environment variables pada sebelah sini. Kemudian mengakses variabelnya dan menambahkan new user variable berupa path di sini pada sistem variabel dan juga user variable. Diterapkan dengan path Android SDK seperti itu. Kemudian dilakukan pengecekan versi dari SDK dan juga emulator, memastikan apakah sudah berjalan dengan mengakses project React Native yang sudah dibuat pada Android Studio, kemudian masuk ke settings. Oke, kemudian mengakses SDK Tools. Ya, di sini dapat dilihat 35 tag 0 sudah terpasang. Kemudian memastikan SD emulator.
emulator sudah terinstal yang berupa installer dan juga emulator hypervisor driver. Oke, kemudian instalasi sudah berhasil dilakukan, dilanjutkan dengan melakukan em, membuat proyek baru pada React Native menggunakan perintah npx React Native init my project. Kemudian setelah proyek berhasil dibuat, file dibuka menggunakan Visual Studio Code untuk mengakses kodenya. Sebentar. Ya, di sini adalah proyek yang berhasil dibuat, kemudian mengakses terminal yang berupa Git Bash, kemudian menjalankan perintah npx expose start untuk menjalankan proyeknya, apakah sudah dapat digunakan atau belum, dan melihat apakah ada error terjadi. Kemudian perintah tersebut akan memulai Metro Boodle, yaitu proyek server yang berfungsi untuk menggabungkan berkas JavaScript dan mengirimkannya ke emulator Android. Kemudian di sini akan muncul barcode dan juga pilihan untuk mengakses webnya. Untuk melakukan membuka web dan Android bisa press W dan juga A, dan di sini sudah berhasil terbuka. Ya, tampilan sudah seperti ini yang dapat diartikan bahwa sudah berhasil dan semua SDK, JDK, dan juga emulator tidak error, Node.js juga tidak error. Untuk mengakses Androidnya mungkin kita bisa lihat di sini. Android juga sudah dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian untuk kendala yang saya temui sendiri sama proses ini, SDK sempat tidak terdeteksi karena direktori sebelum ditambahkan ke file environment variables. Namun hal itu menyebabkan error pada build Gradle karena versi DK dan S3 yang tidak kompatibel, tapi sudah dapat dilakukan dengan mengatur environment variable seperti itu. Untuk environment variable sendiri dipastikan sekali bahwa direktorinya merupakan Java underscore home serta Android home yang mana sudah sesuai dengan lokasi instalasi sebelumnya. Yang mana dari semua tersebut belum ada kendala lebih lanjut dan kendala sudah dapat diatasi dengan melakukan update pada direktori environment variable. Kemudian hasilnya sendiri menunjukkan bahwa Project React Native berhasil menjalankan dengan menampilkan tampilan welcome, yang mana emulator Android juga dapat berjalan dan dapat mengakses tampilan Android seperti itu. Hal ini merupakan dan menunjukkan bahwa dependensi Node.js, JDK, dan Android SDK dan Metro Bootloader telah terintegrasi dengan baik. Proses instalasi dan konfigurasi yang benar menjadi kunci keberhasilan untuk membangun lingkungan dan pengembangan aplikasi Android berbasis React Native. Mungkin kurang lebih dari saya cukup. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.